Ya, kita bakal belajar ini ya. Oh ya, sebelum kita memulai belajar yang materi ini, berdoa, dimulai. Selesai. Ya, kita bakal belajar ini ya, Ecomed-nya. Nah, ini juga berdasarkan program yang dibuat Eco gitu. Jadi ya udah, semoga bisa inilah ya, bermanfaat. Nah, kan besok Ecomed tuh. Nah, itu besok kan regresi berganda. Nah, malam ini niatnya tuh bakal review regresi yang kemarin yang masih satu variabel, sama nanti coba ini ya, coba pelajari yang regresi berganda, sama diterapin sekalian di tugas yang kemarin itu, yang tugas 10. Nah, ini aku pakai PPT ya Sinedo ya, karena itu gampang aja dipahami gitu. Nah, dan juga bahasa Indonesia gitu kan, udah ditranslate jadi lebih mudah. Nah, nanti juga aku bakal share lah. Ini nggak apa-apa kan ya kok di-share? Ya niatnya kan nggak Aman. buat komersil kan, Nah, itu buat BTW yang pendidikan lah Excel-nya ya. itu udah aku share kok, Dew. Oh ya, Yang persis ya. isinya kan materi dari ini. Oh ya. Oke, di sini korelasi dan regresi sederhana ya. Jadi di sini kita masih perkenalan gitu yang kemarin. Nah, di sini ada tiga konsep. Nah, aku mau coret-coret guys. Oke, ada tiga bahasan ya. Yang pertama itu konsep dasar korelasi, yang kedua konsep dasar regresi, sama yang ketiga nanti interval variasi dan prediksi. Nah, buat yang nomor tiga ini kayaknya cuma buat tahu aja sih, yang bakal dipakai itu 1 dan 2 yang penting. Nah, udah, terus lanjut. Nah, kita masuk ke yang pertama, konsep dasar korelasi. Nah, ini gambaran umum tentang korelasi ya. Jadi, apa itu korelasi gitu? Nah, korelasi itu terjadi antara dua variabel yang saling berkaitan. Nah, jadi dua variabel itu tuh ada hubungannya gitu loh. Enggak saling independen gitu. Nah, terus di sini ada namanya koefisien korelasi linear, disimbolkan dengan R. Nah, itu mengukur seberapa besar hubungan linear di antara sampel kualitatif di sumbu X dan sumbu Y. Nah, intinya R itu yang mengukur seberapa ini sih apa hubungannya itu seberapa gitu antara X sama Y gitu. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya di sini ada 10 bulan, terus ada juga di sini produksi sama jam kerja. Nah, misalkan di sini untuk produksi 30. Nah, di sini produksi 30, jam kerjanya 73, terus di sini produksi 20, jam kerjanya 50 dan sebagainya. Nah, ini tuh di tabel ini itu berdasarkan observasi gitu. Jadi ini berdasarkan data yang nyata gitu yang sudah terjadi. Nah, dari data yang nyata ini nanti bisa dibikin model regresi. Nah, terus hubungannya apa korelasi sama model regresi gitu kan. Nah, kalau korelasi itu buat ini aja ngukur seberapa besar hubungannya gitu di antara dua variabel itu. Nah, kalau yang model regresi nanti itu dia buat memprediksi. Jadi misalkan misalkan kita mau produksi berapa, nah berarti kita butuh jam kerja berapa gitu. Nah kayak gitu ya. Oh ya, kalau misal mau tanya tuh bisa private juga atau everyone juga bisa ya. Kalau malu ya bisa private. Oke. Nah, ini scatter plot. Nah, ini scatter plot dan correlation. Nah, jadi di sini ada beberapa nih. Misalkan di sini R-nya tuh sama dengan 0. Kalau R sama dengan 0, artinya tuh tidak ada hubungannya gitu. Antara dua variabel itu tuh nggak ada hubungannya gitu. Jadi dia kesebar kemana-mana gitu titiknya. Nah, terus kalau misalkan di sini R-nya 1, berarti dia hubungannya itu positif, sempurna gitu. Jadi sudutnya itu 45 derajat gitu lah. Nah, terus kebalikannya kalau R-nya -1, itu dia perfect negative correlation. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi kalau yang positif dia mengarahnya madep kanan gitu, kalau yang negatif dia madep kiri. Nah, terus kalau persamaan regresi linear itu kurvanya ini ya, kurvanya itu ya kayak gini lurus gitu. Tapi kalau persamaan regresi non linear dia mungkin bentuknya kayak gini ya. Nah, gitu.
Intinya berarti cuma min 1 sampai 1 ya, Dew, si korelasi itu. Ya, ya, ya benar. Kan kalau ini buat menghubungkan seberapa kuatnya juga dia nanti kan dinilai mutlak gitu kan. Jadi R sama dengan nilai mutlak apa ya? R-nya itu dinilai mutlak gitu loh. Jadi misalkan dia Negatif gitu. min 0 ya, min 0,7 sama min 0,6 gitu. Nah, kuatan mana gitu kan? Nah, ya dimutlak aja. Kalau ini berarti kan 0,7, yang ini berarti 0,6. Nah, yang paling mendekati 1 kan berarti ya 0,7 gitu kan. Nah, berarti lebih kuat yang 0,7. Nah, lebih kuat dalam artian korelasinya negatif gitu. Nah, kayak gitu. Kalau Paham. kalau nggak jelas Nice. minta ulang aja, guys. Oke. Ulangnya. Oke. Ya, jadi misal ada R nih, ada R. Nah, kalau 0,1 sama 0,5 itu kuatan mana berarti hubungan antara dua variabelnya. Nah, hubungan antara variabel itu semakin kuat kalau dia mendekati 1 gitu loh. Jadi kalau 1 dia perfect positive correlation. Jadi dia hubungannya itu berkorelasi positif secara sempurna gitu. Nah, kalau 0,1 sama 0,5 kan gedean 0,5 dan lebih mendekati ke angka 1 itu yang 0,5. Nah, berarti 0,5 itu yang lebih kuat daripada yang 0,1 gitu kan. Nah, terus kalau misalkan negatif 0,2 sama negatif 0,5 gitu. Nah, itu lebih kuat yang mana R-nya. Nah, jangan dilihat min 0,2 itu lebih besar gitu ya. Jangan kayak gitu. Tapi dimutlak gitu loh. Jadi kalau min 0,2 ya sama aja 0,2, kalau min 0,5 itu sama aja 0,5 gitu. Nah, 0,2 sama 0,5 berarti gedean yang 0,5. Berarti nanti hubungannya itu yang bakal lebih kuat itu yang negatif min 0,5 ini dibandingkan negatif 0,2. Lebih kuat, tapi kuatnya itu hubungan negatif gitu loh. Paham nggak? Paham, terima kasih. Oke. Syarat mengukur korelasi linear. Nah, ini syaratnya aja ya. Di sini ada, yang jelas ada sampelnya ya, ada X sama Y gitu kan. Nah, ini sampelnya juga dia simple random sample dari data kuantitatif. Nah, terus uji visual scatter plot harus menunjukkan perkiraan bahwa pola data mendekati garis lurus. Nah, kalau kita lihat gambarnya nih secara sekilas itulah. Nah, itu kan ada kayak titik-titiknya itu menghubungkan suatu garis gitu kan. Nah, itu berarti ada nanti bisa jadi ada korelasi gitu kan. Nah, tapi kalau kesebar kemana-mana titiknya gitu, misal nggak ada terarah gitu, nah berarti nanti nggak ada korelasinya. Nah, terus ini yang ketiga, outlier harus dihilangkan apabila diketahui kesalahannya. Nah, ini udah dijelasin Bapak juga kemarin ya. Jadi kalau misal itu kan misal kalau ada outlier itu kan sangat mempengaruhi data kita kan. Jadi kalau kita tahu itu outlier, ya itu dihilangkan gitu. Nah, ini sifatnya ya tadi ya. Jadi nilainya itu antara -1 sampai 1 nilai R-nya. Jadi nggak mungkin -2, apa di sini 2 gitu kan. Nggak mungkin ya. Nah, terus jika nilai variabel X, Y diubah menjadi satuan lain, maka nilai R tidak diubah. Nah, ya kayak gitu. Terus jika posisi X dan Y dibalik, nilai R tidak berubah. Terus nilai R hanya mengukur besaran hubungan linear. Terus nilai R sangat sensitif terhadap adanya outlier. Nah, itu makanya tadi outlier kalau misal diketahui penyebabnya dan udah ketahuan gitu kan, nah mending dan harus dipertimbangin ya itu outlier dikeluarin atau enggak gitu. Kalau emang butuh dikeluarin ya lebih baik dikeluarin gitu biar enggak mempengaruhi data kita gitu. Terus ini rumusnya ya, kalau kalian manual aku jamin ini ribet banget sih. Nah, cukup tahu aja rumus manualnya kayak gini, tapi nanti pakai Excel ada caranya. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Tentukan nilai R dari data di bawah ini dan tentukan apakah antara ukuran sepatu dengan tinggi badan itu mempunyai korelasi atau tidak. Nah, gunakan significance level bahwa alfa sama dengan 5%. Nah, di sini jadi ada ukuran sepatu nih, panjangnya 29,7, 29,7, dan seterusnya.
Terus di sini ada tinggi badannya 175,3, 177,8 dan seterusnya. Nah, terus kita mau cari nih ada korelasi nggak sih ukuran sepatu sama tinggi badan gitu. Seberapa korelasinya gitu. Nah, kita pakai rumus R nantinya. Nah, jadi di sini ada hipotesisnya dulu kan. H0. Nah, di sini H0-nya itu ini bacanya apa ya? Aku lupa nih. Ada yang ingat nggak bacanya apa? Oh, Rho ya? Apa sih Rho ya? Ro. Oh ya, Rho. Ya. Kalau Rho sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi linear. Berarti ya balik lagi ke yang konsep tadi tuh. Kan tadi kan nilainya kan antara -1 sama 1 gitu. Dan juga tadi kalau 0 di sini kan 0 itu nggak ada korelasi kan. Nah, jadi kalau misalkan Rho-nya sama dengan 0, berarti dia tidak ada hubungan di antara dua variabelnya. Tidak ada korelasi linear. Itu cara Nah, gampang misain X sama Y-nya gimana tuh, Dew? Yang ukuran sepatu sama tinggi badan. Simpelnya. Tergantung ini ya, berarti kalau nentuin X sama Y itu juga nggak bisa ngasal, tapi itu harus logika juga. Jadi kan kalau X itu dia variabel bebasnya. Bentar. Ya, wah, kenapa sih? Nah, variabel bebas. Oke. Nah, kalau Y itu dia independen. Terikat. Sorry guys, dia terikat. Jadi, yang Y itu ditentukan sama X itu. Paham nggak? Nah, di sini kan kita mau kalau dikorelasi kayaknya belum dipakai sih kalau itu. Belum terlalu ini kali ya. Dibalik-balik itu sama aja kalau dikorelasi itu. Cuma nanti kalau diregresi dia ngaruh. Bentar, aku coba cek. Nah, ya nanti di sini kan nih, X-nya itu dia variabel bebas, terus variabel terikatnya itu yang Y. Jadi kalau dikorelasi itu kayaknya dibalik-balik sama aja ya. Tadi juga kan ada sifatnya kan, ada sifatnya, bentar. Nah ini, jika posisi X dan Y dibalik, nilai R tidak berubah. Nah, jadi kalau buat nentuin nilai R, nentuin X sama Y-nya nggak masalah ya, masih bebas gitu. Cuma nanti di regresi itu perlu diperhatikan ininya, nilai X sama nilai Y-nya. Nah, coba pakai Excel ya, daripada pakai rumus ini. Kalau manual kan kayak gini, kalian harus bikin tabel, kolom gini, terus nanti rumusnya kayak gini, aku jamin pusing sih. Nah, kita coba pakai Excel. Oke, bentar ya. Aku buka Excel. Aku buka ini. Oke. Ntar aku share screen. Oke, tadi tabelnya ini ya. Nah, kita bakal tentuin ya di sini. Kita coba pakai Excel ukuran sepatu sama dia tinggi badan. Oke, ukuran sepatu 2957, terus sama, terus 31,4, 31,8. Soalnya nggak kelihatan. Oh iya, sorry, udah ada. Udah. Oke, Udah ada. Oke, 175,3. Oke. Nah, kita mau cari nilai R kan. Nah, jadi rumusnya tuh kalau nggak salah Corel. Nah, ya pakai Corel, langsung kita ini aja, kita pilih kolomnya ya. Kita mau menghubungin variabel apa sama apa. Nah, sini kan kita mau menghubungin ukuran sepatu sama tinggi badan gitu. Seberapa hubungannya gitu kan. Nah, berarti udah kayak gini.
dimasukin, sudah ketemu. Di sini nilainya itu 0,5884 sekian gitu. Jadi ya cukup berkorelasi gitu ya. Nah, di sini kan dihitung manual nih kayak gini nih. Masukin gitu kan, dari ini yang kuning-kuning ini dimasukin, dia ketemu 0,588 juga gitu. Cuma kan ya pakai teknologi aja lah ya guys. Oke, biar nggak ribet. Nah, udah kan tadi ketemu nilai R-nya segitu. Berarti kesimpulannya ya ini kan tadi ada hipotesis kan di sini. Nah, kalau rho-nya tidak sama dengan 0, berarti ada korelasi linear. Nah, berarti tadi kesimpulannya ada korelasi ya, karena di sini nggak 0 kan, di sini ada 0,588. Jadi masih ada korelasi walaupun nggak kuat-kuat banget gitu, masih ada korelasinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau mau, kita uji hipotesis tadi. Ini kalau dia pakai critical region. Kalau pakai critical region itu kayak gini ya. Bentar. Ini manual soalnya. Jadi bingung. Oh, 0,878 itu dari mana, guys? Ada yang tahu nggak? Oh, ini kali ya? Oh ya, dari ininya ya. Tadi kan alfanya itu 5%. Alfanya berarti pilih yang kiri kan? Berarti dia pilih yang kiri ini, terus tadi N-nya berapa? Tadi ada 5 data ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, ada 5, N-nya ada 5 ini ya, pasangan data. Berarti di sini, berarti 0,878. Nah, berarti R kritisnya itu 0,878 di sini batasnya. Nah, terus kalian ingat kan ya konsep ini, apa namanya yang reject atau fail to reject itu kan. Nah, jadi intinya kalau yang reject itu bentar. Oh iya, berarti kalau yang di sini tuh ke sana itu dia reject. Terus ke kiri juga dia reject. Nah, yang di tengah itu dia fail to reject. Nah, ini yang materi sebelum UTS ya. Nah, terus tadi kan kita udah punya tuh R-nya. R-nya punya kita tuh tadi 0,588. Nah, 0,588 berarti kan di sini lah ya. Nah, sedangkan R kritisnya itu 0,878. Berarti kan dia ada di luar critical region. Nah, karena berada di luar, maka dia fail to reject. Nah, fail to reject H0, tadi H0-nya kan dia ini, balik lagi, H0-nya kan tadi tidak ada korelasi linear. Nah, karena yang H0-nya di reject, berarti dia menerima H1. Nah, karena menerima H1, berarti dia ada korelasi linear. Jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai traditional method, ini ya itu yang tadi. Berarti kesimpulannya tuh ya tadi yang H1-nya diterima. Bentar. Tadi fail to reject ya, guys. Fail to reject. Oh, bentar. Fail to reject. Berarti aku salah. Tadi kebalik. Tadi itu fail to reject, berarti karena fail to reject berarti menerima H0. Nah, berarti tidak ada korelasi linear ya jawabannya. Nah, karena tadi fail to reject, berarti kesimpulannya tidak ada korelasi antara ukuran sepatu dengan tinggi badan seseorang. Gitu. Oke. Ini ada yang mau tanya nggak? Tio, aku mau nanya. Oke. Apa sih? Itu selalu H0 ya? Kan kalau di bab yang kemarin tuh ada bisa tuh jadi H0, bisa jadi H1. Kalau ini selalu H0 ya? Oh, itu karena Apa ini gimana? ya. Balik ke ini sih konsep. Kan kalau ada equality, kalian ingat ya? Kalau ada equality, berarti tanda sama dengan, tidak lebih dari sama dengan, sama kurang dari sama dengan, itu dia
pasti apa ya? Apa namanya? Jadi ini ya, jadi H0 gitu kan? Oh iya iya. Seingatku ya, jadi H0. Nah, karena di sini yang sama dengan itu ya berarti dijadiin H0 gitu kan, kita mau nyari ada korelasi atau nggak ada korelasi. Berarti kan patokannya kalau ininya sama dengan 0 kan nggak ada korelasi. Berarti kalau nggak sama dengan 0, berapapun nilainya itu ada korelasi. Berarti mungkin secara umum ya bentuknya hipotesisnya kayak gini sih. Oh, oke. Kasih. Oke. Tapi mungkin soalnya bisa juga sih kayak nguji apakah korelasi ini lebih dari sekian gitu. Berarti nanti ya menyesuaikan lagi di hipotesisnya. Tapi kalau cuma pertanyaannya ada sama nggak ada ya berarti rho sama dengan 0 atau rho tidak sama dengan 0 gitu. Oke. Nah ini kalau p-value ya, intinya sama aja sih, kalian pakai metode yang ini critical region, yang ini p-value. Nah kalau p-value dia nyari t-nya dulu, nyari t, kan rumusnya kayak gini nih, t hitungnya udah ketemu 1,2607, nanti dia dicari p-value-nya gitu. Nah jawabannya 0,2965. Nah kalau udah ada cara gampang gitu ya udah pakai cara itu aja. Oke. Intinya nanti sama aja sih. Karena di sini kan kita lihat ya p-value-nya di sini 0,2965. Sedangkan alfanya tadi kan 0,05. Berarti kan dia lebih dari kan? Tandanya lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti dia fail to reject, sama aja. Fail to reject H0. Nah, tadi H0-nya apa? Nah, 0 tadi rho-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, berarti kan fail to reject, berarti kan diterima kan? Berarti H0-nya diterima. Berarti kalau rho-nya sama dengan 0 kan tadi tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi gitu. Nah, jadi kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada korelasi di antara dua variabel itu. Gitu. Oke. Ya, next ya. Nah, ini apa nih? Interpretasi atas R. Nah, jadi di sini ada R square ya, kemarin ya, Bapaknya bilang ya, R kuadrat. Proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh hubungan linear antara X dan Y. Nah, ini ada contohnya ya. Di sini misalkan X-nya itu harga pizza, Y-nya itu harga tiket kereta, terus R-nya yaitu sama dengan 0,988. Jadi korelasi koefisiennya antara harga pizza dan harga tiket kereta itu 0,988. Nah, kalau kita kuadratin itu hasilnya 0,976. Nah, kesimpulannya berarti 97,6% variasi harga tiket kereta dapat dijelaskan oleh hubungan linear antara harga pizza dan harga tiket kereta. Jadi, ya kayak gini ya kesimpulannya. Jadi sekitar 97,6% variasi dari harga tiket kereta itu bisa dijelaskan oleh hubungan linear antara harga pizza dan harga tiket kereta gitu. Berarti nanti kalau semakin R kuadratnya kecil ya, berarti misalkan 0, berapa 15 gitu. Berarti cuma 15% aja nih variasi harga tiket kereta dapat dijelaskan oleh hubungan linear antara harga pizza dan harga tiket kereta. Berarti kesimpulannya ya apa ya? Variasi harga tiket kereta itu kecil banget gitu loh, dijelaskan dengan antara hubungan linear harga pizza dan harga tiket kereta gitu. Itu kalau dimisalkan ya di sini. Nah, jadi semakin besar R kuadrat, dia semakin menunjukkan bahwa korelasi itu dapat menjelaskan variasi harga tiket kereta. Variasi Y-nya ya, variasi Y. Berarti nanti tergantung di sini kalau variabelnya diganti ya, berarti variasi apanya itu. Oke. Nah, ini kesalahan dalam menafsirkan korelasi. Ini cuma teori aja sih. Kalau causation itu korelasi tidak mencerminkan hubungan sebab akibat. Nah, itu yang kemarin ya. Jadi
korelasi itu cuma menyatakan ya udah hubungannya apa ya, seberapa kuat gitu kan hubungan koefisien linearnya gitu. Dan dia nggak tentu menyatakan hubungan sebab akibat gitu. Nah, terus average itu nilai rata-rata menekan variasi individu sehingga meningkatkan nilai koefisien korelasi. Oh, ini intinya ini sih. Kalau datanya itu semakin homogen gitu ya, semakin sejenis, berarti dia nanti ini dia bentar. Nilai rata-rata menekan variasi individu. Aku lupa nih. Ada yang ingat nggak nih? Average itu gimana maksudnya? Nilai rata-rata menekan variasi individu sehingga meningkatkan nilai koefisien korelasi. Variasi individu. Ada ingat nggak? Eca atau Eko mungkin ingat nggak? Aku lupa kemarin gimana dijelasin. Oke, skip dulu ya. Nah, terus ada ada linearity. Itu ada kemungkinan terdapat hubungan antara X dan Y meskipun tidak ada korelasi linear. Nah, itu tadi misalkan R-nya itu kecil gitu. Misalkan 0,10 gitu. Nah, ini kan kecil banget kan, bahkan kalau diuji hipotesis mungkin dia nggak ada korelasinya gitu. Nah, tapi tidak ada korelasi linear itu enggak menunjukkan bahwa itu sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Nah, mungkin ada hubungan antara X dan Y gitu, tapi bukan hubungan korelasi linear gitu. Jadi mungkin kalau dihubungkan dengan model lain gitu ya, pakai model lain mungkin bisa ketemu hubungannya gitu. Nah, itu linearity. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke regresi subbab 2 ya. Nah, ini. Jadi persamaan regresi itu apa? Itu menjelaskan hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Nah, ini dulu ya. Jadi variabel bebas itu apa gitu? Nah, variabel bebas ya apa ya? Kita bebas nentuin kita mau nentuin angkanya berapa itu nanti dia bakal ngaruh ke Y gitu karena Y yang terikat. Jadi hasil dari Y ditentukan oleh X gitu gampangnya. Tergantung sama X itu. Nah, kalau X itu kita terserah kita mau kasih angka berapa gitu. Nah, terus model regresi itu persamanya kayak gini. Jadi Y cup, ini bacanya Y cup ya. Y cup sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Nah, kalau rumus manualnya B0 sama B1 itu kayak gini. Nah, tapi kita kan pakai Excel ya, jadi cukup tahu aja. Nah, terus kalau grafiknya kayak gini. Kalau B0 itu dia intercept, jadi jarak antara, ini kan kalau kalian ingat ya di matematika itu, ya di sini ada titik X sama Y gitu. Nah, berarti dia nanti jarak titik Y sama sama titik nolnya gitu. Kaitannya apa nih? Oke, cukup tahu. Oke. Nah, kalau B1 itu gradien. Nah, kalian ingat nggak? Kalau matematika itu ada Y sama dengan MX ditambah C gitu kan. Nah, kalau kalian bandingin nih, rumusnya sebenarnya sama gitu kan. Karena emang ini rumus persamaan linear gitu kan. Jadi M-nya itu B0 gitu, terus C-nya itu kebalik, C-nya itu B0, terus M-nya itu dia B1 gitu. Cukup tahu aja ya. Nah, ini rumusnya ribet banget kan? Ya udah dilihatin aja guys. Kita bisa langsung pakai Excel. Nah, yang tadi ini masih data yang tadi ya, ukuran sepatu sama tinggi badan. Nah, tadi kan cuma nentuin R-nya, korelasinya itu gimana. Nah, sekarang kita mau bikin model regresinya. Nah, kalau manual kayak gini ya, kebayang ribetnya ya. Coba aku pakai Excel. Oke. Nah, kalau di regresi, kalian harus nentuin X sama Y-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya
variabel terikatnya itu yang mana gitu, dan variabel bebasnya itu yang mana gitu. Kalau di sini, bentar. Oh, kalau di sini tuh dimisalin X-nya itu ukuran sepatu, Y-nya itu tinggi badan. Berarti ukuran sepatu menentu, bisa memprediksi tinggi badan. Oh ya, ya masuk akal sih. Oke. Nah, jadi ukuran sepatu itu sebagai X, tinggi badannya itu dia sebagai Y. Nah, kita bakal pakai ini ya, data analisis. Oh ya, kalian sambil coba sekalian kalau misal, oh ini belum nyoba. Jadi ke data, terus ke data analisis. Kalau misalkan ini belum muncul, kalian ke file dulu, terus ke option. Nah, nanti kalian masuk ke add-ins, ya ke add-ins mana nih? Nah, habis itu analysis toolpath ini, nah terus nanti di OK gitu. Nah, nanti dia muncul di sini. Oke, aku langsung pakai ya. Oke, jadi kan di sini ada macam-macam nih. Nah, kita pilih yang regression. Di situ oke. Terus mana nih? Kok nggak muncul? Oke. Kita input nilai range Y-nya. Kita input yang range Y. Berarti kan tinggi badan kan? Oh ya, kalau misal mau sekalian sama labelnya, berarti ini dicetak. Nah, di situ X-nya dimasukin juga. Nah, udah, terus confidence level-nya biarin aja karena default-nya dia 95%. Tapi kalau misalkan alfanya 1%, berarti dia confidence level-nya nanti diubah di sini jadi 99 gitu. Intinya kayak gitu. Nah, ini balikin lagi ya. Oke, 95. Oke, output-nya kita mau taruh di mana nih? Di sini aja. Oke, udah. Terus kita mau nampilin apa aja gitu. Misal mau nampilin residual juga sama standardized residual. Terus udah langsung oke aja. Nah, terus nanti muncul kayak gini. Nah, udah kayak gini. Terus tadi yang ditanya apa? Yang ditanya model regresinya ya. Nah, karena kita mau nentuin model regresi, tadi kan regresi itu dia rumusnya gini. Tadi kan Y cup gitu ya, Y cup sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, ini pink lagi warnanya ya udah ya. Nah, itu kalau B0 itu dia di intercept di koefisien di sini. Jadi koefisien intercept ya di sini. Kita ambil yang 123,24. Nah, itu dia sebagai B0. Nah, terus koefisien ukuran sepatu di sini itu B1-nya. Nah, jadi nanti persamaannya Y cup sama dengan 123,24 ditambah koefisien B1 bulatin lah ya, 1,80x itu. Nah, ini model regresinya. Sampai sini ada mau tanya dulu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut. Oke, kita buktiin coba. Emang benar kayak gitu modelnya. Nah, intinya kalau di sini tuh manual. Segala macem kayak gini masukin semuanya gitu lah ya. Nah, terus udah dia dapat pokoknya Y cup sama dengan 123,24 ditambah 1,80x. Sama aja kan? Sama aja kayak yang tadi. Nah, ini. Nah, sama aja. Jadi pakai Excel aja. Oke, udah nentuin model regresinya kayak tadi. Terus residual ya, kita bahas residual. Nah, jadi residual itu apa gitu? Nah, residual merupakan perbedaan antara nilai Y yang diamati atau ini data nyatanya ya yang tadi, yang ada di tabel, itu kan data yang nyata gitu. Nah, itu dia nilai Y-nya.
Jadi perbedaan Y yang nyata tadi yang diamati dengan nilai Y yang diprediksi. Nah, Y yang diprediksi itu dia Y cup. Nah, jadi makin kecil residual value, dia makin bagus persamaan regresinya. Artinya persamaan regresi itu apa ya? Ya bisa buat memprediksi dengan akurat gitu. Intinya kayak gitu. Kalau residual value-nya gede berarti kan meleset jauh gitu kan prediksi sama kenyataannya gitu. Nah, berarti itu kurang bagus persamaannya. Nah, terus residual ya rumusnya gampang ya, selisihnya aja. Selisih kenyataannya itu berapa sama dikurangi prediksinya. Jadi kita misalnya di sini nih, misal di sini oh ya, di sini garis biru itu dia persamaan prediksinya ya. Jadi di sini Y cup sama dengan 5 ditambah 4X. Nah, kita misalin ambil titik di sini nih. Ini berapa nih? 13. Ya, jadi di sini 13 kan. Nah, 13 terus X-nya 2 ya. Berarti dia 2,13. Nah, coba masukin ke persamaan ini. Berarti Y cup sama dengan 5 ditambah bentar. 4 kali 2, 8. Oh ya, benar. 4 kali 2, ya kan X-nya di sini 2. Jadi di sini nanti Y cup-nya 13. Berarti benar ya di sini. Nah, 2,13 sama dia kenyataannya tuh ternyata di sini gitu. Kenyataannya tuh dia di berapa nih? 2,24. Berarti kan ada selisih nih, ada meleset gitu, sedikit meleset. Nah, selisihnya berapa? Nah, selisihnya tinggal dikurangi aja. Kenyataannya ini 24 dikurangi 13. Berarti nanti residualnya di sini 11. Nah, buat titik yang lain itu sama aja kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya? Itu tadi yang 24 berarti yang diamati. Iya, betul. 24 kenyataannya, ya. Kan kita memprediksi tadi 13 nih. Tapi ternyata pas pas kenyataannya tuh di sini adanya 24 gitu. Jadi kan nggak sesuai prediksi. Nah, kita cari residualnya, cari selisihnya. Nah, selisihnya berarti 11. Nah, itu berlaku buat semuanya gitu ya. Jadi di sini misal ada berapa? Aku contohin lagi ya. Oke. Oke, di sini misal kita ambil titik apa nih? Di sini ya. Nah, kita ambil di sini 25 atau 26 ya? Nah, kita coba aja lah ya, X-nya di sini kan 5. Berarti 5, berapa gitu belum diketahui. Nah, berarti kita cari Y cup-nya sama dengan 5 ditambah 4 dikali dengan 5. Berarti 5 ditambah 20. Berarti di sini 25. Oh, berarti di sini 25 gitu. Nah, kita prediksi nih. Nah, prediksi kita ada di titik 5,25. Nah, terus kenyataannya tuh ada di sini. Ada di titik 5, berapa nih? 0,32. Nah, berarti kan antara yang diprediksi yaitu 25 sama yang terjadi yaitu 32 kan ada residu, ada sisa. Nah, sisanya berapa? Ya tinggal dikurangi yaitu 7. Kayak gitu. Oke. Oke, paham ya, guys? Kalau misal belum jelas tuh ya. Atau kita mau coba ini bahas yang tugas 10 kemarin. Kalau interval variasi dan prediksi itu kayaknya ya kayak gini ya. Dia ngomongin tentang standar error dan apa nih? Error. Itu apa ya? Bentar. Itu iya error. Dia nanti buat nentuin ini confidence interval dia. Yang kayak misalnya tuh X kurang dari berapa, terus nanti kan ada ditambah gitu kan. Terus nanti di sini berapa dikurang gitu kan. Itu nanti sebenarnya fungsinya buat confidence interval kayak gini. Oh ya kayak gini nih. Oh ya, margin of error betul betul. Nah, itu kayaknya di skip dulu ya karena kita juga dari kemarin kayaknya belum bahas itu. Nah, intinya ribet ya, intinya ribet. Kayak gini, nanti ketemu confidence interval. Oh iya, ternyata ini juga, confidence interval kita kan bisa langsung nentuin. Dari data analisisnya juga kan ada. Udah ketemu hasilnya. Tapi beda nggak sih? Kok kayaknya beda angkanya ya? Oh,
Oh, X-nya di sini. Bentar. 27,8. Wah, ini nggak tahu nih. Skip dulu ya. Aku juga belum tahu nih. Oke, skip dulu. Oke, jadi TM10 tuh udah selesai. Oke, ada mau tanya nggak? Kalau nggak, kita bahas ininya ya. Kita bahas apa tugasnya kemarin. Bentar, tugasnya mana ya? Oke, udah kelihatan, guys? Udah ya? Nah, ini jawabanku ya. Jadi, coba kita bahas ya. Nah, di sini PC Magazine memberikan peringkat untuk beberapa karakteristik monitor komputer. Nah, oke. Nah, termasuk peringkat keseluruhan. Nah, ini nggak penting, terus data berikut menunjukkan peringkat untuk kontras rasio, resolution, sama overall rating. Terus, habis itu untuk 10 monitor komputer yang diuji menggunakan skala 0 sampai 100 poin. Monitor dengan rating tertinggi adalah Benki BL3201PH. Overall ratingnya 87. Ini ya, ini Benki overall rating 87. Nah, dengan menggunakan alfa sama dengan 0,005 atau 5%, nah, kita disuruh buat estimasi persamaan regresi untuk memprediksi overall rating dengan menggunakan kontras rasio rating. Berarti cuma ada satu variabel. Nanti kita pakai yang kontras rasio dulu. Jadi kita bakal nentuin model regresi kontras rasio dengan overall rating. Kurang. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti kita pakai nih dua variabel ini. Nanti kontras rasio dia sebagai X, terus overall rating sebagai Y. Karena kan overall rating ditentukan oleh kontras rasio. Nah, udah bikin persamaan regresi, terus uji signifikansi serta hitung coefficient of determination, correlation coefficient, dan confidence interval untuk beta 1. Oke. Jadi kan kayak gini datanya. Kita butuh kontras rasio sama overall rating. Udah kan dipindahin. Di situ kita kayak tadi gitu. Data analysis. Aku contohin lagi ya. Nah. Jadi kan kayak gini. Terus kita ke data, terus ke data analysis. Nah, terus ke regression. Habis itu input nilai Y-nya. Nah, yang sebagai Y kan overall ratingnya. Jadi input, bentar. Ya, udah di input tadi Y-nya ini. Ini kok banyak banget. Oke, Y-nya udah. Di situ nilai X-nya. Di situ udah, semuanya tinggal oke aja. Astaga, ininya, outputnya di sebelahnya aja. Oke, langsung oke. Nah, udah kan ketemu. Nah, jadi cara nyarinya kayak gitu ya. Nah, udah. Nah, ini sama datanya ya. Sama kayak gini, sama persis. Nah, intinya udah muncul datanya kayak gini. Nah, terus kita yang pertama disuruh nentuin uji signifikansinya serta hitung coefficient of determination. Nah, kita uji signifikansi dulu ya. Kalau uji signifikansi, berarti di sini kita bakal nguji nih, apakah variabel kontras rasio itu berpengaruh gitu, berpengaruh terhadap Y, berpengaruh terhadap overall ratingnya gitu. Apakah berpengaruh gitu kan? Seberapa pengaruhnya gitu. Nah, di sini kita jadi ada uji hipotesis ya. Di sini H0-nya itu beta 1 sama dengan 0. Oh iya, beta 1 itu yang kontras rasio ya. Nah, jadi di sini aku ingetin lagi,
Kalau koefisien intercept itu dia B0. Nah, terus kalau koefisien X1-nya di sini itu B1 gitu. Nah, jadi kita ada hipotesis bahwa beta 1 sama dengan 0 artinya tidak punya pengaruh signifikan. Sama kayak yang tadi yang di ini apa namanya materinya Yasin dulu. Nah, berarti H1-nya itu B1 sama dengan 0, berarti dia punya pengaruh signifikan. Mau berapapun nilai beta 1-nya, selama dia nggak 0, berarti dia ada pengaruh gitu kan. Nah, terus gimana kita ada namanya uji F significance di sini. Yang kemarin dikasih tahu bapaknya itu di sini kan significance F. Nah, nanti kita bakal uji nilainya di sini. Dia signifikan nggak sih gitu kan. Nah, di sini kita punya significance F-nya itu 0,012. Nah, diambil dari sini ya. Nah, 0,012 sekian kian. Terus kita uji hipotesisnya. Nah, tadi kan keputusannya kan kalau misal p-value-nya itu dia kurang dari sama dengan alpha, berarti dia kan reject gitu kan. Dan kalau p-value-nya dia lebih dari alpha, berarti dia fail to reject. Nah, kita lihat aja di sini berapa sih nilai significance F-nya. Nah, di sini kan 0,012. Nah, 0,012 berarti dia kan kurang dari alpha kan, kurang dari 0,05 kan. Nah, karena lebih kecil dari 0,05, berarti kita nanti keputusannya reject H0. Nah, kalau reject H0, berarti kita menolak hipotesis yang H0 ini, yang B1 sama H0. Kalau kita menolak tidak punya pengaruh signifikan, berarti kita menerima yang H1. Nah, berarti kesimpulannya terdapat cukup bukti bahwa variabel X itu punya pengaruh signifikan. Gitu. Ini ada yang mau tanya dulu nggak? DUP value kita beda. Padahal caranya sama. Oh, Mana ya? Iya. Tapi mepet kok. Kalau itu kan 0,012 sekian ya. Kalau aku tuh 0,0137. Jadi 0,013. Bisa. Nah kan dikit kan. Padahal kan yang di blok sama ya tadi. Coba yang di sheet 1. Yang di sheet 1 tadi. Kayaknya di sini sama nggak sih 0,0124 juga. Bentar, Kayaknya yang ini coba cek ini deh kok. Mungkin datanya input-nya ada yang kontras salah ya. kontras rasioku. Apa aku yang salah ya? Oh, di sini aku 779 ya. Oh iya itu. Aduh, nggak teliti guys. Ini matanya udah ngantuk ya. Ya. Oke, kesalahan satu ini ya, satuan aja lumayan ya. Ya udah, anggap aja ini tadi ini yang aku anggap ini lah ya. Ya punya aku salah gitu kan. Tapi buat belajar malam ini ya aja ini benar gitu kan. Beda data aja gitu kan. Nah, udah intinya sama kan, ya terdapat cukup bukti bahwa variabel X mempunyai pengaruh signifikan. Iya loh, aku lebih tua loh. Ya, tapi paling tua siapa sih ya? Nggak tahu lah ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaannya. Habis uji signifikansi kan uji F tuh. Terus habis itu uji coefficient of determination. Nah, kalau coefficient of determination dia berarti B0. Nah, B0 kan tadi dia koefisien dari intercept gitu kan. Berarti dia ambil yang 69,80 gitu. Nah, udah koefisiennya segini, terus correlation koefisiennya berarti ambil yang B1. Berarti yang 0,170 sekian. Terus confidence interval dari B1 berarti kita ambil yang ini. Ambil yang kontras rasio, habis itu kita ambil yang lower sama upper-nya. Nah, di sini kan ada 0,04 sekian sama 0,29 sekian. Berarti tinggal kasih tanda aja gitu. Bahwa beta 1 itu kurang dari 0,2935 sekian dan lebih dari 0,0481 sekian. Gitu. Oke. Oke, terus udah ya, yang A udah ya. Terus kita ke yang B. Apa nih? Yang B kita disuruh ngapain?
prediksi overall rating dan confidence intervalnya untuk monitor komputer yang memiliki kontras rasio 85. Oke, jadi kalau kita prediksi ya, kalau prediksi berarti dia pakainya nanti ini persamaan regresinya gitu. Ingat lagi, persamaan regresi itu Y cup sama dengan B0 ditambah B1 X gitu kan. Nah, ini B0 tadi udah dicari, B1 juga udah. Nah, buat X-nya ini nanti yang kita masukin, tergantung kita mau ngasih data berapa gitu. Nanti kita bisa memprediksi Y-nya gitu, Y cup. Nah, Y cup itu prediksi Y. Nah, kan diketahui tuh tadi X1 sama dengan 85 kan kontrasnya. Nah, berapa sih prediksi overall ratingnya gitu? Nah, berarti kita masukin aja gitu. Berarti kan persamaan Y cup-nya, persamaan regresinya itu Y cup sama dengan B0 tadi ambil ini, buletin lah ya, jadi 69,80 ditambah B1-nya 0,17 X gitu. Nah, udah tinggal substitusi aja gitu kan. Kayak anak SMA gitu kan. Jadi 69,80 ditambah 0,17 dikali 85 gitu. Ya udah dikali ditambah gitu kan. Hasilnya itu 84,26. Jadi dengan kontras rasio 85 kita bisa memprediksi nih bahwa overall ratingnya itu nanti 84,26. Nah, kayak gitu. Bentar. Oh iya, Kak. Oh ya, gimana kok? Menurutmu gimana kok? Punyamu gimana kok? Oke, jadi kalau menurutku tuh yang coefficient of determination itu kalau di PPT kan rumusnya adalah si R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. Yang mana itu kalau di regresi ini itu kedapatan dari R square-nya. Gimana teman-teman mungkin punya itu enggak jawabannya? Oh ya, Kak. Kalau coefficient of determination itu R square, kalau korelasi coefficient itu multiple R-nya. Teman-teman gimana? Bentar. Aku nggak buka ini sih. Bentar, PPT coba Pak Yun, cari coba. ya. Iya, aku buka PPT Pak Yun itu pusing soalnya. Nah, itu ya slide-nya ratusan kan. Ya. Iya, terus bahasa Inggris juga kan. Kayak kan nggak bisa bahasa Inggris. Nah, coba cek ya. Ya. Ada Zara yang ininya mana nggak tuh? kok? Page berapa gitu ada nggak? Yang kayak kamu kok yang R square, tapi aku nggak tahu. Halaman 74 sampai 84 kalau nggak salah deh terkait R square itu. Oh 64 ya? Pokok 64 sampai 84 antara itu. Bentar. Oke, thank you. Kayak googling. Coba itu deh, aku pengen lihat PPT, buka PPT nggak? Oh iya lagi buka. Oh iya. Nah. Oke. Mana? Ke atas coba. Yang R square. Kontrol F aja. Oh iya. Nah itu. Coefficient of determination kan R kuadrat tuh. Oh. Berarti ini ya B1 dikali akar dari R kuadrat gitu. Iya. Oh, yang RX. Itu yang correlation. Coba kalau ke atas lagi deh, ada. Oh iya, ada lagi. Nah, ini dia. Ini coefficient of determination. Bentar kok. Itu tadi bedanya coefficient of determination yang ini sama yang setelahnya itu apa? Ini kalau sampel. Ini kan coefficient of korelasi. Ini juga sama kan? Ini coefficient of determination. Oh iya. Nice. Coefficient of determination SSR banding SST. Oke. Aku salah ambil. Aku belum baca juga yang ini sih. Berarti R kuadrat ya. Berarti tadi yang mana nih? Ini 0,56 ini. Nah, itu kan dapat dari SSR, SS yang regresi. Ya. Nah, dibagi SST, SS yang total. SST, oke. Nah, oke, sama aja. Itu R square-nya. Nice. Thank you, Dew. Mana tadi? Oke. Ya, berarti kok beda? Tadi beda. Oh, per total.
Oke. Ini ya tadi ya. Oke. Oke, dikoreksi. Oke, makasih guys. Terus berarti ini correlation coefficient tadi rumusnya dia yang mana nih? Ini ya. B1 kali akar R kuadrat. Kalau ini kita harus ini ya, pakai rumus. Itu langsung akar dari R square bisa nggak sih, guys? Di sini Iya, yang R-nya bisa. aja doang. Yang ya, multiple bisa. R. Berarti langsung Jadi- aja tadi rumusnya B1. B1 kan yang ini. Dikali sama akar dari ini, gitu kan? Yang Ya. R-nya doang aja. Gimana? Oh, langsung R-nya. Oh iya, akar Ah. kuadrat kan R ya. Oke. Udah. Nah, ini pindahin ya. Berarti di sini. Nah, udah. Oke. Oke, makasih guys. Aku jadi harus ini nih. Buka PPT Payun. Oke, itu ya tadi ya. Tapi ini udah sama kan ya tadi kan? Kan salahnya sih ngambil ininya tadi ya. Sama ini sih tadi datanya aku ya. Ini 78 gitu kan. Astagfirullah. Berarti ke bawah juga iya. Ini kan 79. Aku kopas yang atas. Oke lah, nggak apa lah. Oke, terus gimana nih? Mau lanjut atau gimana? Apa Lanjut mau deh. nonton bola? Oh ya, ini bola main. Oke, oh iya. Ya udah, yang bener emang kayak Eko ya guys tadi. Ya. Jadi tadi yang ini coefficient determination itu bukan ini, tapi dia ambil yang R square. Terus kalau yang correlation coefficient tadi yang tadi ini B1 dikali R. Oke, lanjut ya, berganda. Oh, confidence intervalnya belum. Oke, mana. Ini bener kan tadi ngambilnya ya? Mana sih? Aku nggak ada berarti ya. Oh, ada ini. Tadi udah kan tadi confidence interval beta 1 kita ambil yang ini. Ambil yang rasio. Terus lower sama uppernya. Berarti nanti tinggal di lowernya yang kiri. Jadi beda 1 kurang dari 0,29 sekian dan lebih dari 0,048 sekian. Sama kan ini kan? Oh ya, kalau ada salah lagi koreksi ya dong. Kadang itu kayak gini, nggak teliti gitu kan. Salah rumus. Tapi kan Ya belajar bareng lah ya. Gimana? yang barusan kamu jelasin itu untuk jawaban. Kalau yang B kan dibintang lagi tuh confidence interval untuk contrast ratio 85. Kemarin aku Oh sih ya, ada lagi. gimana kok? Dan confidence intervalnya untuk monitor komputer yang memiliki kontras ratio 85. Oh, ada lagi. Kok gimana kok? Ini aku boleh itu. Oh, boleh share screen. Ya, coba. Kayaknya aku ini deh. Kurang. Ini sama kok, maksudnya dari atas tadi sama kayak Dewa. Yes. Jadi aku izin ya, teman-teman. Dari ini masuk kan? Masuk. Nah, ini tadi Ada kita lagi, sama, ini dari R square-nya sama, terus nah yang Dewa tadi dapatnya 84,3 bukan Dewa? Si Y head bintangnya, si persamaannya. Katanya salah satu angka kan. Oh ya, itu berapa punyamu? Ya tipis-tipis lah. Aku 84, ini tadi 0,26. Soalnya kan Oh, aku sama. tadi juga Oke. ininya salah kan datanya 78. Nah, ini terus kalau yang di PPT Pak Yun, bentar guys. Di PPT Pak Yun itu kalau kita mau nyari confidence interval, rumusnya adalah Y hat bintang plus minus T alpha per 2 dikali S Y hat bintang. Nah, yang mana S Y hat bintang itu didapat dari rumusnya agak panjang ya teman-teman. Jadi ini ada di yang ntar di Tempo. Ini Yasin ID juga. Jadi kalau kalian yang kirim di grup itu sama persis kayak yang dibahas di Dewa. Bentar. YS Y hat bintang.
S, Y, head bintang. Nah, ini dia. Nah, ini sama. Rumus maksudnya itu kalau mau nyari margin error, yaitu 1 plus 1 per N plus N X 0. Oh, ini agak panjang jadi ribet. Nah, ini kalau di PPT Pak Yun, itu lebih ringkas lagi. Dia pakai tinggal S-nya dikali 1 per N plus X bintang min X. Inilah intinya ini. Terus setelah itu kita harus hitung dulu yang bawah nih, yaitu X1 min X bar pangkat 2. Nah, yang mana itu aku hitungnya itu di sini. X1-nya itu pakai yang 78, min X bar itu rata-rata dari ini semua, dapatnya di sini. Itu kan berarti X1 78 dikurangi 69,5 dipangkatin 2 dapat 72,25. Nah, ini kita total ke bawah dapatlah 2298,5. Nah, ini kita udah dapat angka yang pembilangnya itu ke bawah itu. Penyebut apa pembilang? Pokok pembaginya lah. Nah, pembaginya kita udah dapat, oh ya, penyebutnya 2298. Nah, terus N-nya, N kan 10. Dari data ini kita count aja, count jadi 10, terus X bintang itu 85, X barnya itu 69,5 dikuadratin, itu dapat ini rumusnya langsung di S Y head bintang. Ini ya guys, jadi S Y head bintang itu, nah ini didapat dari S-nya itu aku dapat dari H87, yaitu yang ini akar dari MS residual yang 2,5922, terus dikali sama akar dari 1 per N, N-nya itu 10, ditambah sama X barnya, X bintang min X bar, berarti kan 85 kurangi 69,5 dipangkatin 2, terus dibagi sama penyebutnya yaitu 2298,5. Nah, kita dapatlah S Y head bintangnya itu segini. Nah, kalau mau nyari koordinat interval yaitu Y head bintang plus minus T alpha per 2 S Y head bintang. Nah, T alpha per 2 itu didapat dari T inverse. Ini bisa kita ngambil dari, bentar. Nah, ini file explorer bukan? Screenku. Rumus ini bukan? Tabel-tabel. Betul nggak? Iya, rumus. Ini ada kan T distribution, yang mana kita itu kan alfanya 0,05. Terus N-nya kan 10. Tapi kalau kita mau nyari degree of freedom, N-nya dikurangi 2, dapatlah 8. Berarti 8 dan 0,05 dapat 2,306. Nah, dapatlah 2,306. Atau kalau mau cari cepet, kita nggak perlu buka si tabel, langsung pakai T inverse. Kalau T inverse itu rumusnya itu sama dengan T.inverse.2T, terus alfanya kan 0,05. Degree of freedom-nya itu N-2, yaitu 8. Nah, ketemunya 2,306. Ini persis kayak yang di tabel tadi, guys. Terus kita udah dapat T alpha per 2 kali S Y head bintangnya, jadi 2,7033. Sehingga kita tinggal masukin Y head bintang ini, itu didapat dari sini. 84 dikurangi 2 jadi 81. Terus 84 ditambah 2 jadi 87. Selesai, dapat coordinate interval. Ini agak panjang yang bagian coordinate interval ketika X-nya diketahui, ketika Y head bintangnya diketahui. 84. Oke, mungkin Dewa bisa lanjut. Dewa. Oke, mantap. Oke. Nah, itu dapat dari rumusnya PPT Pak Yun ya, guys. Jadi insya Allah Ya. aman. Mantap. Ya, aku malah nggak lihat ada perintah itu juga. Dan juga baru tahu, berarti ya udah langsung belajar aja ya. Habis itu time 11 nih berarti. Oke, udah kelihatan ya? Udah. Oke, lanjut time 11. Oke, ini tambahan materi bab 10. Oh ya, ini tadi ya yang uji signifikansi itu, yang significance F,
Nah, jadi kan tadi tampilan data kayak gini. Intinya udah ketemu semuanya. Di sini ada regression statistik yang tadi multiple R, R square, segala macam, sama ANOVA-nya, sama ini, B0, B1, gitu kan. Terus ini residual. Kalau ini apa nih? Probability output. Oh, ini kalau yang sebelahnya itu dicentang juga. Tapi kayaknya nggak dipakai sih. Nah, jadi uji signifikansi ya, uji F. Nah, bedanya apa sih? Di sini kan ada dua ini ya, ada dua pengujian uji signifikansinya. Yang tadi uji F, yang ini uji T. Jadi kalau uji F itu menguji model secara keseluruhan gitu kan. Nah, kalau yang uji T itu dia menguji signifikansi variabel satu per satu. Nah, kita coba yang ini dulu, uji F. Nah, di sini ada hipotesis A0, B1 sama dengan 0. Nah, kayak tadi ya, berarti tidak punya pengaruh signifikan. Kalau H1-nya B1 tidak sama dengan 0, berarti dia punya pengaruh signifikan. Nah, kan dimisalin, datanya ada kayak gini, X-nya, terus Y-nya juga ada kayak gini. Terus ini rumus yang tadi tuh, yang SST sama dengan SSR ditambah SSE gitu kan. Yang ini dia SSR, terus yang ini yang bawahnya yang residual itu SSE gitu. Terus totalnya SST. Nah, udah itu rumusnya dulu. Terus F-nya ini, terus ini signifikan F itu p-value-nya. Nah, terus ada keputusannya nanti. Nah, keputusannya kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa kayak tadi, itu berarti dia reject H0. Nah, kalau reject H0 berarti yang ini tidak punya pengaruh signifikan itu ditolak, berarti dia yang H1 diterima. Nah, berarti variabel tersebut punya pengaruh yang signifikan. Gitu. Nah, kalau p-value-nya lebih dari alfa, berarti dia fail to reject. Berarti nanti karena fail to reject, berarti H0-nya diterima. Berarti dia tidak punya pengaruh signifikan. Tuh. Nah, di sini kasusnya kayak gini. Kan di sini significance F-nya tuh 0,000 gitu kan, berapa gitu kan. Nah, dia kan kurang dari sama dengan 0,05 gitu nilai alfanya. Berarti keputusannya dia reject H0. Berarti variable X itu punya pengaruh signifikan. Itu. Nah, ini uji signifikansi uji T. Menguji signifikansi variabel satu per satu, yaitu B0 intercept dan variabel X. Nah, di sini jadi nanti kita pakai p-value yang ini ya. Kalau yang tadi yang uji F itu pakainya significance F ini. Ya, kalau yang uji T karena dia menguji variabel satu per satu, kita pakai p-value masing-masing variabelnya. Kalau yang intercept berarti dia pakai ini, nanti kalau yang investasi atau X-nya dia nanti pakai yang ini. Nah, ini keputusannya sama aja lah kayak tadi ya. Intinya kalau kurang dari sama dengan alpha berarti dia reject. Kalau lebih dari berarti dia fail to reject. Berarti dia kalau ini reject artinya dia punya pengaruh. Kalau fail to reject berarti dia nggak punya pengaruh. Nah, di sini kasusnya kayak gini nih. Kayak gini ada tadi kan datanya udah, terus intinya ketemu kayak gini, p-value-nya itu kalau intercept-nya 0,003 sekian, kalau investasi itu 0,000 sekian. Nah, terus kita di sini mau uji apa nih? Oh, mau uji yang investasi, uji yang X. Berarti kita lihat yang ini, 0,000 sekian gitu. Nah, kan ini kecil banget kan, kurang dari sama dengan 0,05. Berarti dia nanti reject kan, reject H0. Nah, karena reject H0 berarti dia keputusannya nanti adalah keputusannya itu punya pengaruh signifikan. Nah, berarti bisa kita simpulin nih, berarti variabel X punya pengaruh signifikan. Setiap kenaikan satu investasi akan menyebabkan kenaikan GDP itu senilai 1,015. Ini ya koefisiennya. Nah, kayak gitu. Oke, udah tambahannya itu, nah terus baru masuk regresi berganda. Itu yang tadi mau tanya nggak? Kalau enggak lanjut. Oke, aman ya. Nah, ini ada subbab
beberapa. Yang pertama itu konsep dasar regresi berganda, yang kedua perhitungan dan interpretasi output regresi berganda. Yang ketiga, asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi. Keempat, regresi berganda untuk variabel independen kategori. Nah, kita coba bahas subbab 1, konsep dasarnya dulu. Ya, gambaran umum korelasi. Nah, ini memiliki lebih dari satu variabel independen, lebih dari satu. Nah, variabel independen itu sama juga namanya dengan variabel bebas. Nah, terus berarti intinya lebih dari satu variabel independen yang menyusun variabel dependennya atau namanya variabel terikat gitu. Jadi nanti persamaan regresinya itu agak panjang. Y sama dengan B0 ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 dan seterusnya gitu. Nah, udah rumusnya kan kayak gitu. Nah, terus di sini untuk perhitungan nilai koefisien, nah di sini rumus untuk koefisien regresi B0, B1, B2 dan seterusnya itu melibatkan penggunaan matriks aljabar sehingga perlu software untuk melakukan perhitungan. Ya intinya kita nggak bakal hitung manual gitu ya. Itu sakti banget sih kalau hitung manual karena ya gitu susah ya. Jadi hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana menginterpretasikan hasil komputer, bukan bagaimana membuat perhitungan multiple regression. Oke, gitu. Oke, masuk. Ya, betul. Berganda. Oke, masuk ke ini ya, perhitungan dan interpretasi output regresi berganda. Nah, ini ada ilustrasi nih. Coba perusahaan software mengumpulkan data untuk sampel 18 programmer komputer. Sebuah saran dibuat bahwa analisis regresi dapat digunakan untuk menentukan apakah gaji programmer berkaitan dengan waktu dan pengalaman kerja, berkaitan dengan waktu pengalaman kerja dan nilai tes bakat programmer. Nah, jadi nanti kan kita mau nentuin gajinya kan, berarti gaji ini nanti seperti Y. Nah, terus variabel bebasnya berarti nanti waktu pengalaman kerja sama dia nilai tes bakatnya. Nah, di sini ada datanya, lama kerja 4 tahun, nilai tesnya 78, gajinya bisa ditentukan berdasarkan data yang udah ada itu 24 ribuan dolar gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, terus intinya kita mau bikin persamaan regresinya. Nah, sebenarnya tampilannya sama aja ya, kayak gini. Cuma nanti ketambahan di sini satu variabel di sini. Kan tadinya kita cuma ada intercept sama variabelnya 1. Nah, tapi di sini ada X1, ada X2. Kayak gitu. Tapi intinya sama aja. Kalau koefisien intercept itu B0, terus nanti koefisien X1 ya B1, koefisien dari koefisien dari X2 yaitu nanti B2 gitu. Itu sama aja. Terus tampilannya ya sama ya. Cuma nambah satu baris. Ya bukan cuma sih, itu ribet sih. Ya udah. Ya ini rebelnya, kalau outputnya kayak gini. Ini terus interpretasi koefisien. Nah, di sini B1, kita perhatiin B1. Nah, tadi kita udah nentuin kalau lama kerjanya itu sebagai X1, terus nilai tesnya itu sebagai X2. Berarti koefisien X1 atau B1 berarti yang 1,40 sekian ini. Nah, di sini kan B1-nya sama dengan 1,406. Nah, tadi kan satuannya ribuan dolar ya. Jadi, di sini kesimpulannya, gaji itu diharapkan naik sebesar $1.406 untuk setiap kenaikan waktu pengalaman dalam tahun. Dengan asumsi, variabel nilai tes bakat programmer adalah konstan. Jadi, kalau nyimpulin atau menginterpretasikan koefisien itu, kita lihat koefisiennya, di sini kan misal 1,406 sekian. Nah, tapi kan dalam ribuan dolar. Jadi di sini $1.406. Nah, jadi gaji diharapkan naik sebesar 1.406 untuk setiap kenaikan dalam tahun gitu kan. Pengalaman kerja dalam setahun gitu. Jadi kalau semakin naik pengalamannya itu 1 tahun lebih lama, dia diharapkan naik sebesar 1.406 gitu. Dengan asumsi variabel nilai tes bakat programmer adalah konstan. Jadi dia mengasumsikan untuk variabel lainnya itu konstan gitu, nggak terpengaruh gitu. Nah, gitu. Nah, terus untuk yang B2 itu sama ya, cara menginterpretasikannya. Jadi di sini kan
B2-nya itu 0,252 sekian, tapi dalam ribuan, berarti kita kali 1000. Jadinya di sini $253. Nah, jadi gaji diharapkan naik sebesar $253 untuk setiap nilai tambahan pada tes Romer dengan asumsi. Nah, jadi intinya setiap tadi kan ada nilai tuh, ada yang 80, ada yang 74 gitu kan. Nah, setiap kenaikan misalnya 75 gitu. Nah, setiap penambahan satu nilai itu diharapkan gajinya itu naik sebesar $253 gitu. Dengan asumsi bahwa B1-nya dengan asumsi tadi X1-nya itu waktu pengalaman kerjanya adalah konstan. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Kalau PPT-nya Pak Yud gimana ya? Udah ada yang buka belum? Gak sempet deh. Banyak banget slide-nya. Oh iya, 100-an juga kok. Atau ngelanjutin kemarin? Atau beda? Ntar aku cek ya. Tadi kayaknya update ya di GJR. Tadi pagi. Wait, aku cek. Tapi PPT Pak Yud sebenarnya lengkap. Cuma kadang Tapi Inggrisan dan iya. Aku lebih suka yang praktis gitu. Oke, gimana? Aman? Halo, Eko. 61 halaman, Dew. Hah? 61 halaman. Padahal kemarin Karena 100 kan? Karena kemarin konsep dasar regresi gitu kan. Oh, tapi itu termasuk banyak sih, 61 tuh. Iya. Padahal tinggal nambah variabel satu tambah variabel satu kan, tapi kok nambahnya 60 slide. Berarti ada Something tuh. Nggak tahu. Aku belum buka. Nah, tapi aku berdasarkan ini ya PPT Yasin. Jadi misalnya nanti ada tambahan dari PPT Payun ya berarti ya tambahin aja gitu. Nah, terus ini uji signifikansi simultan atau kesesuaian model. Nah, kalau uji F tadi sama aja sih ya uji F yang tadi sama sekarang. Cuma beda di hipotesis aja sih. Nah, sebenarnya nggak cuma sih. Ya, gitu ya. Jadi di sini asumsinya H0 itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta P, beta kian gitulah ya, itu sama dengan 0. Nah, artinya kalau salah satu ada yang ini 0 sama 0, berarti untuk semua variabelnya 0. Salah. Nah, seluruh ininya beta 1, beta 2 dan seterusnya itu 0 regresi itu untuk menggambarkan data. Nah, tapi kalau setidaknya tuh ada satu gitulah. Nah, yang enggak sama dengan 0 gitu. Berarti model regresinya itu sesuai untuk menggambarkan data. Nah, itu. Nah, di sini kita tetap pakai yang significance F. Karena kita menguji model, menguji seluruh variabel. Nah, kalau seluruh variabel itu selalu ini ya, significance F. Nah, di sini kan 0,00 sekian tuh, kecil banget. Itu kurang dari 0,05. Berarti keputusannya reject. Nah, kalau reject H0, berarti dia menerima H1. Nah, kalau menerima H1, berarti dia model regresinya itu sesuai untuk menggambarkan data secara keseluruhan. Gitu. Berarti kalau meskipun X-nya 2 itu tetap boleh ya kita pakai F, Dew. Ya. Nah, kalau uji F itu kan uji modelnya. Uji model regresinya gitu. Ya. Nah, kalau misalnya ini uji T itu berarti uji signifikansi individual kok nggak mau? Oh, individual parameternya gitu kan. Berarti tiap variabel nanti diuji seberapa pengaruhnya gitu, seberapa signifikan. Nah, ini asumsinya kayak tadi H0 itu beta kesekian, beta I sama dengan 0. Artinya tidak punya pengaruh. Kalau H1-nya berarti dia beta 1-nya itu tidak sama dengan 0. Berarti dia punya pengaruh.
Nah, kita lihat di sini p-value-nya. Nah, terus kita mau cari yang buat variable mana dulu gitu kan. Nah, di sini misal kita cari yang X1 dulu. Nah, berarti lama kerja kan. Kita mau cari seberapa ininya sih, seberapa punya pengaruhnya lama kerja terhadap tadi ya, gaji ya. Karena tadi Y-nya kan gaji. Nah, ternyata di sini kita lihat, kita tarik ke sini, p-value-nya itu 0,00 sekian. Artinya kurang dari sama dengan alfa gitu kan. Berarti dia keputusannya reject 0. Berarti nanti kita bisa interpretasikan nih, bahwa lama kerja ternyata punya pengaruh signifikan terhadap ini gaji, penentuan gajinya. Nah, terus kita juga lihat nilai tesnya di sini, X2. Nah, p-value-nya itu 0,00 sekian. Nah, itu masih kurang dari sama dengan 0,05 juga. Berarti reject juga kan, reject 0. Berarti dia punya pengaruh juga. Nah, berarti nilai tes juga punya pengaruh signifikan terhadap penentuan gaji. Nah, jadi karena dua-duanya punya pengaruh signifikan, kita bisa simpulin kayak gini. Nah, berarti kedua variabel independen, yaitu tadi lama kerja dan nilai tes, itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan gaji. Nah, itu. Tapi bisa juga ya, misalkan di sini nilai tesnya di sini 0,10 sekian gitu kan. Berarti kan lebih dari 0,05 gitu kan. Berarti dia nanti tidak punya pengaruh signifikan gitu. Itu bisa juga gitu. Yang satu punya pengaruh signifikan, satunya tidak punya pengaruh signifikan gitu. Itu bisa jadi ya. Karena kita mengujinya kan setiap individual parameter. Nah, gitu. Atau dua-duanya sama sekali nggak punya pengaruh signifikan gitu. Itu bisa juga. Nah, gitu. Oke. Oke, next ya. Nah. Oh, oke. Jadi ada beberapa asumsi ya kalau regresi berganti itu yang harus dipenuhi. Nah, asumsi pertama nih, multi collinearity. Oke, susah banget. Nah, jadi tuh antar variabel independen tidak boleh ada korelasi atau nilai mutlak dari R-nya itu kurang dari 0,7. Gitu. Jadi kan tadi kan ada misal variabel ini ya, lama kerja X1, nilai tes X2 gitu. Nah, antara X1 dan X2 itu tidak boleh ada korelasi. Nah, di sini nilai R mutlaknya itu harus kurang dari 0,7 gitu. Nah, terus gimana kalau misal lebih dari 0,7 gitu? Nah, kalau lebih dari berarti nanti model regresi tidak akan bisa dibuat. Itu. Nah, itu asumsi satu yang harus dipenuhi buat model regresi berganda. Nah, kalau kita lihat di sini nilai R-nya antara variabel 1 dan variabel 2 itu 0,32 sekian. Nah, kan 0,32 kan masih kurang dari 0,7 kan? Nah, berarti dia sama nih, masih nggak ada korelasi. Berarti masih bisa dibuat model regresinya gitu. Nah, tapi kalau misal di sini ternyata 0,85 gitu, berarti kan udah lebih dari 0,7. Nah, itu nggak bisa dibuat. Lanjut ya. Asumsi 2, normalitas. Nah, menggunakan data output residual. Nah, tadi kan ada tampilan kayak gini ya. Kalau kita ke data analisis, itu ada namanya residual output. Nah, jadi nanti ada kumpulan data kayak gini. Ini ada prediksinya, terus nanti ada residualnya. Nah, residual tadi kan selisih sama yang benar-benar terjadi gitu. Nah, di sini ada standar residual. Nah, ini udah langsung ketemu ya standar residualnya, jadi nggak perlu ngitung manual. Intinya udah ketemu angkanya kayak gini. Nah, terus di sini nilai standarized residual ada di antara min 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, jika lebih dari plus minus 2, maka termasuk outlier dan harus dihilangkan dari data awal. Kemudian membuat persamaan regresi yang baru. Nah, di sini kan ada kayak gini nih. Untuk observasi yang nomor 2 itu standar residualnya kan 2,04 sekian. Jadi kan dia tidak memenuhi syarat ini kan, rentang dari X-nya. Harusnya kan min 2 sampai 2 gitu.
Nah, di sini melebihin. Berarti observasi kedua ini dia merupakan outlier gitu. Nah, karena ada outlier, berarti nanti observasi kedua ini harus kita keluarkan gitu. Jadi nanti kita bikin persamaan regresi yang baru. Ini kan ada 18 observasi tuh. Nah, nanti dikurangi yang nomor 2 gitu. Jadi nanti ada 17 observasi. Nah, yang 17 itu baru kita buat persamaan regresinya gitu. Intinya harus dicek dulu ada outlier enggak gitu. Oke, itu asumsi kedua, normalitas. Asumsi ketiga, autokorelasi. Nah, ini nggak tahu ya, ada di time 12, jadi kita skip dulu. Terus asumsi 4, uji homoskedastisitas. Susah banget. Oke, bentuk scatter plot dari standardized residual value dan standardized predictive value menyebar secara merata, tidak membentuk pola tertentu. Oh, gitu. Berarti harusnya tuh ini ya, untuk uji ya inilah ya. Intinya tuh datanya tuh nyebar kayak gini nih, yang bagus tuh kayak gini, dia nggak ada membentuk pola. Kalau kita perhatiin yang B itu kan hetero itu kan, nah itu ada pola kayak gini nih, nah ada pola berarti ada sesuatu di sini. Nah terus atau bentuk-bentuk lainnya tuh bisa juga kayak gini lah, atau kayak gini, atau kayak gini gitu kan. Nah itu ada polanya. Yang bagus tuh nggak boleh ada pola gitu. Scatter plot dari standardized residual value dan standardized predictive value. Tidak membentuk pola tertentu. Nah, kayak gini ya. Nah, tadi kan ada residual output gitu kan. Terus ada namanya tadi standardized residual sama standardized predictive gaji. Nah, udah. Nah, terus kedua ini tuh kalau kita bikin scatter plotnya itu harusnya nyebar. Nah, untuk yang standar predicted gaji itu nyebarnya kayak gini gitu kan. Nah, ini nggak membentuk pola kan, berarti asumsinya terpenuhi gitu. Nah, gitu. Kok yang standar ini nggak ada ya gambarnya? Ya udah. Mungkin atau kita mau coba. Gaskan. Belum. Oke, Asani. Oke. Bentar guys, kita coba. Masih PDF di. Nah. Oh iya. Saya. Kita kemana nih? Oh, ke sini. Oke, aku coba ya. Ini tadi apa nih? X. Outputnya new worksheet. Mungkin ini ya, residual plot sama line fit ya. Kalau line fit itu apa kok? Tahu nggak? Atau ini yang predicted? Belum. Oh, bukan belum ya? Pernah. Coba deh. Coba aja. Line fit. Kayaknya bukan deh. Atau kayaknya harus bikin scatter plot sendiri nggak sih? Kok nggak bisa data analisis? Nah, itu jadi ribet ya? Hah? Kalau pakai yang regresi data analisis tadi ribet banget ya? Kayak nggak kegambar gitu kan? Oh ya, ini kan adanya standar residual ya. Tadi standar prediksinya mana? Bentar. Nah, itu aku yang nggak tahu deh. Ini loh, ini bisa dapat kayak gitu dari mana? Standar predicted gaji atau pakai rumus standar deviasi ini ya biasa. Ada Excelnya nggak kok? Ada Excelnya nggak? Nggak deh.
Ya intinya ini sih. Kalau bikin scatterplot manual juga bisa sih. Tinggal ke insert, ini pilih ini scatter. Oh, harusnya di blok dulu ya. Harusnya di blok dulu. Ya, di blok terus ini pilih scatter. Ya, ini. Ini standar residual. Nah, nggak ada pola ya. Berarti mungkin kalau yang standar predicted juga bisa langsung dibuat scatternya. Tapi aku nggak tahu ini angkanya dari mana ya. Kayaknya dari mana ya? Jadi penasaran. Nah, STB pakai yang mana sih? Populasi. Kalau residualnya sama nggak? Kok beda? Coba tadi Kayaknya ada bukan deh. STD standar. Oh, Standar apa iya. tadi? Yang STA tadi deh, kalau nggak salah. Ah, Coba STA mana? ST dulu deh. Ketik ST gitu, ntar muncul deh kayaknya. Nah, Oh, standar. standardized. Kok ini kok bukan? Bukan. Sih. Ah, nanti aja lah ya. Kita nggak tahu dari mana. Nah, ini apa nih? Oh, aku belum baca ini. Udah baca belum kok? Belum. Kayaknya cukup sih deh kayaknya, teman-teman. Hah? Gimana? Kita juga Karena belum kan, tahu sih. Aku nah, juga belum tahu. Eca, gimana, Ca? Udah belajar yang ini, Ca? Yang dari PPT ini aku belum punya, jadi aku nggak tahu. Tadi PPT Payun ada? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ngelihat. Bukan PPT Payun Oh. sih, aku kemarin datanya dari PPT yang di LMS. Nggak tahu sama atau nggak sama Payun. Ya kita juga nggak tahu ya di RPS ada nggak sih berganda kategori. So kayaknya itu ribet ya, soalnya kayak gini guys. Nih, aku nggak tahu ini maksudnya gimana. Oke, coba cek RPS. Ya, kalau misalnya ini di skip aja dulu sih. Kita juga regresi ganda belum. Nah, kan. Kayaknya besok dari Pak Yun. Tapi kalau Pak Yun tuh kecepatan gitu loh. Kalau aku kadang harus benar-benar belajar lagi gitu. Iya. Ya nggak sih guys? Iya. Ya udah nih.